Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Fitri Rahmadani dengan NIM C0C02538 dari program studi D3 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyusunan anggaran kas. Baik, pengertian anggaran kas. Kas merupakan aset yang paling liquid. Semakin besar kas yang dimiliki perusahaan, semakin tinggi tingkat likuiditas. Semakin tinggi tingkat kemampuan membayar kewajiban jangka pendek. Namun perusahaan yang mempunyai tingkat likuiditas yang tinggi karena adanya kas dalam jumlah besar, berarti tingkat putaran kas tersebut ada rendah dan mencerminkan adanya kelebihan investasi dalam kas, dan berarti pula bahwa perusahaan kurang efektif dalam mengelola kas. Adapun tujuan penyusunan anggaran kas. Yang pertama, menentukan saldo posisi kas akhir setiap periode sebagai hasil dari operasi yang dijalankan saldo kas akhir di periode. Dari saldo kas awal ditambahkan kas masuk dikurang kas keluar pada periode yang sama. Yang kedua, mengetahui kelebihan surplus atau kekurangan defisit kas pada waktunya. Yang ketiga, menyelaraskan kas dengan aset lancar, aset tak lancar, utang, modal, dapatan, dan beban. Yang keempat, mengetahui kapan utang dibayar kembali. Yang kelima, memperkirakan sumber kas masa akan datang dari arus kas masuk dan ke mana kas tersebut digunakan dari arus kas keluar. Yang keenam, menunjukkan hubungan laba bersih terhadap perubahan kas perusahaan, biasanya laba bersih bergerak bersama. Faktor yang mempengaruhi anggaran kas. Yang pertama yaitu kegiatan operasi. Kegiatan operasi adalah kegiatan perusahaan yang bersifat rutin dan terus-menerus dilakukan. Kegiatan operasi utama dari perusahaan adalah membeli dan menjual produk jasa. Semakin banyak kegiatan membeli produk jasa, semakin besar kas keluar yang diperlukan. Sebaliknya, semakin sedikit kegiatan membeli produk jasa, semakin kecil jumlah kas keluar yang diperlukan. Yang kedua, kegiatan investasi. Kegiatan investasi adalah kegiatan yang dapat meningkatkan dan menurunkan aset tak lancar yang digunakan perusahaan. Kegiatan investasi seperti menjual dan membeli surat berharga jangka panjang. Yang ketiga, kegiatan pendanaan. Semakin banyak membeli surat berharga dan aset tetap, semakin besar kas keluar yang diperlukan. Sebaliknya, semakin sedikit membeli surat berharga dan aset tetap, semakin kecil kas keluar yang diperlukan. Pada sisi lain, semakin banyak menjual surat berharga dan aset tetap, semakin besar kas masuk yang diterima. Sebaliknya, semakin sedikit menjual surat berharga dan aset tetap, semakin kecil kas yang diterima. Pendekatan penyusunan anggaran kas. Yang pertama, pendekatan kas masuk dan kas keluar. Pendekatan kas masuk dan kas keluar. Metode ini didasarkan pada analisis naik dan turun kas yang dianggarkan, yang mencerminkan semua arus kas masuk dan kas keluar dari anggaran jualan, anggaran biaya beban, dan anggaran tambahan produk modal. Metode ini sering digunakan anggaran kas jangka pendek sebagai bagian dari rencana laba tahunan. Oleh karena itu, metode ini disebut juga dengan pendekatan anggaran kas jangka pendek. Di pendekatan anggaran kas juga pendek karena biasanya anggaran metode ini dibuat paling lama periodenya setahun. Selama setahun tersebut, periode anggaran dibagi dalam tiap triliunan, bulan, mingguan, atau hari. Yang kedua, pendekat akunting keuangan. Titik tolak dalam pendekatan ini adalah laba bersih diubah dari dasar akrual menjadi dasar kas, artinya disesuaikan dengan perubahan rekening. Penundaan rekening bulan kas seperti beban biaya terutang, beban biaya di muka, depresiasi,
penyusunan penghapusan mortisasi. Pendekatan ini membutuhkan data yang rinci dan lebih sedikit rinciannya tentang arus kas dan arus keluar. Penyusunan anggaran kas. Langkah penyusunan anggaran kas. Cara yang baik untuk menilai suatu perusahaan adalah dengan mendasarkan pada 3 jenis kegiatan perusahaan yang utama. Yang kedua, pendekatan kas masuk dan kas keluar. Langkah dalam menyusun anggaran kas bergantung pada pendekatan penyusunan anggaran kas yang digunakan. Seperti baru saja dikemukakan, pendekatan perurusan anggaran kas ada dua, yaitu yang pertama pendekatan kas masuk dan kas keluar. Yang kedua, pendekatan akunting keuangan. Dengan demikian, langkah penyusunan anggaran kas juga ada dua pendekatan. Anggaran kas menggunakan pendekatan kas masuk dan kas keluar, dimulai dari menyusun anggaran kas masuk. Yang langkah kedua adalah menyusun anggaran kas keluar untuk kegiatan operasi seperti membayar pada pemasok untuk produk jasa yang dibeli secara rutin, membayar surat berharga yang dibeli untuk diperdagangkan, bayar gaji, upah, bonus dan sejenisnya kepada pegawai, bayar bunga utang, bayar pajak, bayar pelanggan listrik, air, telepon, dan beban lain-lainnya. Langkah 3 adalah mengurangkan arus kas masuk dengan arus kas keluar. Bila arus kas untuk lebih besar daripada arus kas, berarti terjadi kelebihan surplus kas. Langkah keempat dalam penyusunan anggaran kas yaitu menghitung saldo kas akhir dengan cara saldo kas awal ditambah dengan kelebihan kas atau saldo kas awal dikurangi dengan kekurangan kas. Pertama, metode penerimaan dan pembayaran. Metode penerimaan dan pembayaran. Dengan metode ini, anggaran kas disusun berdasarkan kolom. Ada dua bagian. Bagian pertama adalah tanda terima dan bagian kedua adalah pembayaran. Yang kedua, metode untung dan rugi yang disesuaikan. Metode ini juga disebut laporan arus kas. Jenis anggaran ini disiapkan untuk jangka panjang. Ini memberikan lebih banyak rincian pendapatan dan pengeluaran sehubungan dengan perencanaan jangka panjang. Keuntungan dianggap secara setara dengan kas, meskipun penerimaan dan pembayaran tunai tidak menjadi pertimbangan, tetapi hanya mempertimbangkan transaksi non-tunai untuk menyiapkan anggaran tunai dengan metode ini. Informasi berikut diperlukan menyiapkan anggaran kas berdasarkan metode untung dan rugi yang disesuaikan. Yang pertama, saldo pembukaan yang diharapkan. Yang kedua, laba bersih untuk periode tersebut. Yang ketiga, perubahan aset lancar dan kewajiban lancar. Yang ketiga, penerimaan modal dan pengeluaran modal. Yang kelima, pembayaran dividen. Yang ketiga, metode neraca. Metode ini sangat mirip dengan metode untung dan rugi yang disesuaikan. Dengan metode ini, sesuai item neraca dicatat pada sisi masing-masing kecuali kas. Kemudian neraca seimbang. Jika sisi kewajiban lebih berat dari sisi aset, angka pertimbangannya adalah kas di bank. Demikian juga, jika sisi aset lebih berat dari sisi kewajiban, angka dipertimbangkannya adalah overdraft, yang merupakan perpanjangan kredit dari bank yang diberikan ketika saldo dalam rekening mencapai 0. Penyusunan anggaran kas adalah bahwa anggaran kas merupakan alat perencanaan dan pengendalian keuangan yang sangat penting bagi perusahaan. Dengan menyusun anggaran kas, perusahaan dapat memperkirakan arus kas dan keluar kas dalam periode tertentu, sehingga dapat memastikan ketersediaan dana untuk menjalankan kegiatan operasional. Selain itu, anggaran kas membantu perusahaan menghindari kekurangan kas, defisit, maupun kelebihan kas yang tidak dimanfaatkan secara optimal. Dengan adanya perencanaan yang baik, perusahaan dapat mengambil keputusan yang tepat seperti mencari sumber pendanaan
tambahan atau menginvestasikan kelebihan kas secara